Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian air bahkan masih mencapai lebih dari 1 meter dan memasuki hari ke-6. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah gatal-gatal, kutu air, demam, hingga hipertensi. Untuk menanganinya, sejak Rabu kemarin Puskesmas Kesamben menerjunkan tim Nakes untuk membuka posko kesehatan di kantor Desa Jombok. Warga pun memeriksa kesehatannya dan mendapat obat-obatan. Terus kondisi kesehatan warga gimana Bu sekarang? Seperti kutu. Merendam 5 kelurahan di Kendal, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kendal Kota. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Kendal setelah diguyur hujan deras. Warga pun mengaku dalam setahun banjir bisa melanda hingga 8 kali. Warga menyesalkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten setempat, padahal jarak pemukiman warga yang kerap banjir ini hanya 50 meter dari komplek kantor Bupati Kendal. Dari Jombang dan Kendal, tim liputan iNews melaporkan. Ini ketinggian air 1 meter di Jalan Kaliurang, lebih tepatnya di depan Universitas Terbuka. Inilah rekaman video amatir warga yang terjebak banjir di Jalan Kaliurang, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir terjebak dan terseret arus. Banjir! Bahaya banjir! Banjir, Bos! Sementara itu, banjir juga nampak merendam permukiman warga di Kecamatan Kaliwates. Momen ini pun sempat direkam oleh warga. Banjir merendam sejumlah kawasan Jember setelah hujan dengan intensitas tinggi, mengguyur sejak Kamis siang hingga sore. Meski banyak kawasan yang terendam banjir, tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Sejak Jumat pagi, banjir rob kembali merendam permukiman warga yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir yang terjadi akibat pasang air laut ini membuat ratusan rumah warga di 12 RT terendam. Tak hanya permukiman warga, banjir juga mencapai ketinggian 50 cm, merendam ruas jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan sepeda motor. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu, dan sudah ada warga yang mengungsi ke rumah kerabatnya. Ngungsi, Bu? Iya, mau nyari malas kayak ngungsi sih, orang gede banget di rumah, udah gede. Ngungsinya kemana, Bu? Kalian ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua. Tadi ada berapa anak, Bu, di bawah? 2 sih. 2 ya? Ini gedenya seberapa sentimeter, Bu? Aduh, saya kurang ngerti sentimeternya. Tapi ya. dalam, Bu? Pokoknya di gang saya itu ya, udah ini sih, segini. Sedengkul? Sepaha lah. Paha, ini lebih dalam berarti? Oh, ini bukan lagi nih, Mas. Enggak sih, kemarin udah sempet berhenti, ini mulai lagi. Oke. Kemarin sempet semingguan tuh gede terus kan, tiap hari. Ini barang apa yang paling dibutuhkan, Bu? Oh ya, kayak gitu. Bayi atau gimana gitu, perlengkapan bayi, makanan seperti apa? Iya, bisa sih, pangan sih. Salah satu warga yang berjualan nasi uduk mengaku terganggu makanan yang sudah dimasak dan siap dijual akhirnya tidak terjual karena tidak ada aktivitas warga. Menurut warga, banjir rob datang secara mendadak. Gimana Ini besar banget. Besar banget? Iya. Dadakan datangnya? Iya. Ini kedalaman berapa sentimeter, Bu? Nggak tahu kalau air berapa sentimeternya, Mas. Saya nggak Pasti ngerti. dalam ya, Bu ya? Ya. Nah, ini mendadak, baru keluar udah air udah panjang, penuh. Udah penuh ya? Iya, ya udah nggak ada yang beli kan. Masih banyak semua. Tuh masuk aja liatin. Kalau nggak percaya. Berarti ini apa namanya, Ibu jualan suduknya keganggu ya, Bu ya? Ya iya, nggak keganggu lagi udah. Nggak bisa setor. Putus modal ini. Gitu. Nih harapan Ibu gimana sih, Bu? Nggak ada bantuan, Bu? Nggak tahu, nggak suka dapat bantuan. Petugas sumber daya air yang berada di lokasi mengatakan sudah mempersiapkan pompa air untuk mengatasi banjir rob. Sejak dari subuh sih ya udah ada peringatan dari BMKG dulu. Sekitaran 0 sampai 50 cm. Oke. Pompa ada di ujung, ini dialirin ke pompa, pompa nanti ke laut. Ini yang terbesar sih. Ini kemarin kagak. Oke, bakal terjadi sampai pukul berapa, Bang, biasanya banjir rob pada ini? Ini pukul berapa ya? Sore lah.
Kita personil ada 6 ya. Sama nanti ada bantuan dari personil lain. Meski sudah terjadi berulang kali, belum ada penanggulangan yang efektif dari pemerintah Kota Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dispenser pengisian bahan bakar di SPBU Jalan Pahlawan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur meledak. Ledakan ini menyebabkan satu operator pengisian bahan bakar mengalami luka bakar. Yang di mesin ini 2 orang. Inilah rekaman kamera pengawas saat mesin dispenser yang berada di tempat pengisian bahan bakar umum di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur meledak pada Kamis malam. Langsung rapi. Terlihat saat mesin tersebut meledak, masih ada 2 kendaraan roda 4 yang tengah mengisi bahan bakar. Namun ketika menimbulkan percikan api, sang pengemudi langsung mengamankan kendaraannya ke tempat yang lebih aman agar tak ikut terbakar. Tugas SPBU yang melihat ada percikan api langsung berupaya memadamkannya menggunakan apar agar tak terjadi perembetan yang lebih luas. Atas kejadian ini, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan terkait ledakan yang terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari ledakan ini. Sampai dengan saat ini kami Polsek Durensawit masih melakukan penyelidikan apa sebabnya hingga sampai meledak dan rusak. Diketahui ledakan ini menyebabkan seorang petugas SPBU mengalami luka bakar pada kedua bagian tangannya dan masih dilakukan perawatan secara intensif di klinik terdekat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di tol dalam kota kilometer 0600 di jalur kontraflow Cawang Jatinegara, Jakarta Timur. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan oleh sebuah minibus yang tiba-tiba berpindah atau memotong lajur kontraflow. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur kontraflow, kilometer 0600 tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Cawang Halim. 6 kendaraan yang terlibat kecelakaan diantaranya terdapat sebuah bus dan mobil box. Seluruh kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Kecelakaan diduga disebabkan oleh sebuah minibus yang tiba-tiba berpindah atau memotong lajur kontraflow. Belum diketahui identitas pengemudi minibus lantaran saat kejadian langsung melarikan diri. Tadi abang lihat ada berapa kendaraan yang kecelakaan, Bang? Paling berapa ya tadi? Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6-an lah. 6 ya? Penyebabnya nggak tahu ya, Bang, ya tadi? Penyebabnya nggak tahu, tiba-tiba langsung aja itu. Apaan aja, Bang, kendaraannya, Bang? Tadi ada korban nggak sih, Bang? Kalau dilihat sih belum ada. Lihat sini, Bang. Nggak ada, cuma kerusakan kendaraan aja. Selama proses evakuasi, kemacetan panjang terjadi hingga Jalan Gatot Subroto. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka-luka. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Satwil Lakalantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasangan suami istri warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral lantaran dugaan kasus bayinya tertukar lalu meninggal. Menanggapi hal tersebut, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, tempat orang tua bayi melahirkan, menawarkan tes DNA gratis. Dalam suasana yang penuh dengan keluarga. Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, Pak Sutri, warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi, termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan bayi Rauf, diinfokan meninggal.
Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajahnya. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Tukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir, ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah bayi dibawa keluar, saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Harapan saya ingin anak saya kembali lagi sama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Sementara itu, menanggapi kasus ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mendatangi Rauf di tempat kerjanya. Tujuannya untuk menjelaskan masalah ini secara kekeluargaan serta menawarkan tes DNA. Dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Semoga hal ini bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Meski awalnya Rauf dan Feni bersedia menempuh jalur kekeluargaan dan melakukan tes DNA, namun tawaran tersebut kini ditolak. Pasalnya, Rauf merasa terintimidasi saat didatangi pihak rumah sakit ke pabrik tempatnya bekerja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih buntut dugaan tertukarnya bayi di Bekasi. Pemanggilan untuk mengklarifikasi terkait aduan yang disampaikan langsung oleh kedua orang tua bayi. Dari keinginan dan harapan keluarga ini, tentu KPAI sudah menerima semua dokumen itu, termasuk juga video-video yang ada yang relevan dengan kasus ini. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami, dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI gitu. Tentu informasi yang disampaikan keluarga ini nanti kami akan klarifikasi ya. Klarifikasi apakah memang seperti itu peristiwanya gitu ya. Ya seharusnya ketika bayi lahir setidaknya tentu keluarga punya harapan terkait jenis kelamin seperti apa gitu ya. Kemudian ya informasi tentang bayi gitu ya. Tapi dari pihak pengadu itu tidak didapatkan gitu ya. Dan tentu kalau memang ini seperti itu ya tentu sangat kita sayangkan gitu ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan dan dikawal oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di sejumlah sekolah. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, dan sayur senilai Rp10.000 per porsi. Untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai Januari 2025 sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditargetkan di tahap awal penyaluran makan bergizi gratis ini akan menyasar 3 juta anak di seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang telah disediakan sebesar Rp71 triliun. Keputusan pemerintah mengoreksi anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi mendapat kritik keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Makanan gratis, setuju saya. Benar-benar. Tapi apa? Saya dihitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu, jadi tradisi. Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Hitung kan, 10.000 dong. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Tahu belum cabai segala. Ini kemanusiaan tahu. Namun meski mendapatkan kritik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah.
Peningkatan itu jika dibandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran 1 miliar rupiah per tahun untuk desa. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Presiden Prabowo juga menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis karena selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dengan demikian, makan bergizi gratis akan mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah. Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. SPPG Tanah Sareal menyiapkan makanan untuk lebih dari 3.000 siswa di 15 sekolah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi, kebersihan, dan keamanan makanan yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto. Tiap porsi makanan harus mengandung sedikitnya 600 kalori dari sumber karbohidrat. Tiap hari menu makanan dipastikan berbeda. Pemerintah telah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai serentak tahun depan. Program ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi siswa dan juga masyarakat sekitar. Harapan dari Bapak Presiden Prabowo tentu saja makan bergizi gratis ini yang pertama betul-betul memenuhi gizi ya. Dan itu sudah terpenuhi karena sudah dilakukan uji coba selama lebih kurang 1 tahun di beberapa kota di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, di Jakarta. Menurut para ahli gizi, makanan yang sehat itu 600 sampai 700 kalori dan ini sudah mencapai 600 sampai 700 kalori. Itu yang pertama. Jadi Pak Prabowo sangat ingin, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, menginginkan anak-anak kita, baik yang hari ini, pagi ini berangkat ke sekolah, maupun yang ada di rumah, gizinya betul-betul tercukupi gitu. Sehingga mereka merasa bangga karena negara hadir di sekolah mereka, bahkan uang negara itu bisa mereka rasakan oleh anak-anak kita ini. Tentunya mencegah stunting, karena stunting juga masih sangat tinggi. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menerima hasil Pilkada Jakarta dan memberikan ucapan selamat pada pasangan Pramono Rano yang telah memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, ya, karena kami menemukan banyak sekali fakta, ya, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli dan tentu pimpinan-pimpinan kami, ya, dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah ya dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Pranokarno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran, dan kami mengaturkan terima kasih juga ke Pak Dharma
Pongrekun dan Pak Kunwardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yang memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan kepala daerah Jakarta mengucapkan terima kasih kepada tim dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke MK. Usai meninjau dan melihat langsung kondisi lokasi kebakaran di pemukiman padat penduduk Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengucapkan terima kasih kepada tim paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, dan juga tim paslon nomor urut 2, Dharma Parengkun, Kunwardana, yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Pramono, kini saatnya kota Jakarta berbenah, apalagi di tengah kondisi dunia yang tidak baik, diperlukan kestabilan politik di Jakarta. Saya rangkul, saya nggak pernah punya persoalan berarti sama siapapun, sama sekali. Dan saya juga udah telepon-teleponan, tapi saya kan nggak perlu cerita dengan telepon dengan siapa ya. Pokoknya intinya seperti teman-teman ketahui, saya di dalam kampanye selama 3 bulan tidak pernah ada tone negatif dari mulut saya yang keluar. Dan itu akan saya jaga. Teleponannya soal apa aja? Teleponannya soal apa aja tuh? Jakarta hidup bahagia. Seperti diketahui, dalam rekapitulasi hasil pemilihan gubernur Jakarta, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara tertinggi, yakni 2.183.239 suara atau 50,07% dan telah memenuhi syarat memenangkan Pilkada Jakarta. Hingga batas waktu pengajuan gugatan PHPU yang ditentukan Mahkamah Konstitusi pada 11 Desember 2024, tim paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2 tidak mengajukan aduan perselisihan hasil pemilihan umum. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai dan hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 unggul dengan 50,07% suara. Hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Dalam hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 1 mendapatkan 1.718.160 atau 39,41% suara. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan 459.230 atau 10,52% suara. Sementara pasangan calon Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 2.183.239 atau 50,7% suara. Di Jakarta Timur, pasangan Pramono Rano unggul dengan 635.170 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 535.613 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana memperoleh 136.935 suara. Sementara di Jakarta Barat, pasangan Pramono Rano kembali ungguli lawan-lawannya dengan 500.738 suara. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, menempel ketat dengan 386.880 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh suara 190.457 suara. Di Jakarta Selatan, pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan 491.017 suara. Kemudian disusul Ridwan Kamil Suswono 375.391 suara. Dan Dharma Pongrekun Kunwardana 90.294.
Untuk Jakarta Utara, Pramono Anung Rano Karno memperoleh 328.486 suara. Ridwan Kamil Suswono 261.463 suara. Dan Dharma Pongre Kun Wardana 77.026 suara. Lalu di Jakarta Pusat, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan memperoleh 220.372 suara. Disusul Ridwan Kamil Suswono 152.235 suara. Lalu Dharma Pongre Kun Wardana 44.865 suara. Di Kepulauan Seribu, Pramono Rano meraih 7.456 suara. Ridwan Kamil Suswono 6.578 suara. Dan Dharma Pongre Kun Wardana 653 suara. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD yang menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain. Sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Untuk membahas ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik kita. Assalamualaikum, selamat sore Bang Andre, Mas Adi. Waalaikumsalam, Juno. Ya, Bang Andre, sudah bisa dengar suara saya, Bang? Mungkin sudah. Ya, sudah masuk Bang Andre. Langsung saya ke Bang Andre dulu ya, sebelum ke Mas Adi. Bang Andre, kita tahu Pak Prabowo mengingatkan bagaimana besarnya anggaran dana untuk pilkada. Dan tadi kita lihat bersama bagaimana pidato beliau di HUT Golkar. Ada tanggapan dari Gerindra sendiri, Bang Andre? Ya, semangat Pak Prabowo itu kan sebagai presiden ya, beliau ingin melaksanakan atau melakukan efisiensi. Beliau ingin sistem partai politik kita lebih efisien agar anggarannya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Contohnya program makan bergizi gratis, kan gedung sekolah di seluruh Indonesia, suasana pangan unggul di seluruh kabupaten, lalu pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan sebagainya. Meski demikian, ini yang perlu saya garis bawahi ya. Ya, silakan. Bapak Presiden Prabowo adalah seorang yang sangat demokratis. Beliau memang ingin melakukan efisiensi ini, tapi tetap dalam koridor konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, beliau menyampaikan gagasan di depan semua ketua umum partai di acara HUT Partai Golkar supaya bisa kita musyawarahkan bersama secara demokratis. Ya, begitu. Oke, Bang Andre. Singkat, dan saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat bahwa semangat tadi disebutkan Bang Andre bahwa efisiensi, tapi di satu sisi kita tidak boleh lupa 2004 sistem ini berubah karena masyarakat melihat banyak sekali kandidat buying seperti itu ketika DPRD waktu itu memilih. Anda melihat ketika ada wacana ini suatu kemajuan atau malah kemunduran, Mas Adi? Ya, saya kira sebenarnya secara substansi saya menempatkan pernyataan Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk kritik ya dari mahalnya politik kita di Indonesia, baik dari segi penyelenggaraan ataupun dari segi kontestasi yang dilakukan oleh partai politik. Saya dari dulu sebenarnya Mas Herjuno selalu agak kritis ketika misalnya anggaran pemilu dan pilkada itu cukup luar biasa, bahkan jumlahnya menjadi triliunan. Betul. Ya. Sementara kualitas demokrasi kita itu kan tidak terlampau baik seperti yang kita harapkan. Meski begitu, ini bukan berarti pemilihan kepala daerah harus dikembalikan kepala DPRD misalnya. Ini bagaimana misalnya menekan supaya anggaran lebih efisien dan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Karena hakikat demokrasi kita itu kan adalah demokrasi secara langsung supaya kepala-kepala daerah yang terpilih itu sesuai dengan ekspektasi rakyat. Karena tentu kita tidak mau kepala daerah yang terpilih itu tidak sesuai dengan aspirasi dan cerminan dari masyarakat yang secara umum ya. Makanya dulu pernah ada istilah itu kan, bupati, wali kota, dan gubernur itu kan mirip-mirip orang membeli kucing di dalam karung.
Karena seringkali gubernur yang dipilih oleh DPRD tidak mencerminkan kehendak dan keinginan masyarakat secara umum. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, sebenarnya saya juga termasuk yang mengkritik dan bahkan mengutuk keras ketika perhelatan pilkada serentak itu diwarnai oleh brutalitas politik yang cukup luar biasa, terutama misalnya praktik politik uang yang saya kira memang agak sulit untuk bisa dikendalikan, apalagi dihilangkan. Tapi ini juga bukan argumen sebenarnya untuk mengembalikan pilkada itu kepada DPRD. Yang paling penting sebenarnya apakah pilkada itu mahal atau tidak, kuncinya menurut saya yang paling penting adalah pada partai politik. Misalnya soal mahar ya, kita tahu bahwa misalnya ketika partai-partai politik ingin mendukung salah satu paslon, itu kan ada biaya dan maharnya yang cukup tinggi. Kalau partai politik berkomitmen misalnya bikin aturan yang jelas, haram hukumnya bagi partai-partai mendukung paslon misalnya harus dibarter dengan nominal tertentu, saya kira angka politiknya juga bisa dikurangi. Yang kedua, Mas Hirjuno, kita juga tahu bahwa kontestan, para calon-calon yang bertanding ini kan semuanya dari partai politik, tim sukses dari partai politik, tim pemenangan dari partai politik. Kan mereka lah yang kemudian mengeluarkan dana yang cukup besar. Masyarakat itu dikasih dana, tidak dikasih dana, ya mereka akan tetap datang ke TPS. Artinya apa? Kalau sejak awal misalnya para partai dan kontestan ini mendatangi masyarakat dengan visi misi, dengan gagasan, secara perlahan mereka diedukasi bahwa politik kita itu bukan dengan barter logistik, ya saya kira masyarakat kita juga akan sadar. Yang membuat ongkos politik kita mahal itu kan sebenarnya kawan-kawan partai. Bisa tidak kawan-kawan partai itu bikin mekanisme sendiri yang bisa membatasi supaya ongkos politik itu bisa ditekan dan bahkan kalau bisa dikurangi. Jadi konsolidasi dengan rakyat itu ya tentu dengan berbasiskan ide dan gagasan. Bukan lagi karena kerudung, bukan karena lagi sembako, bukan karena lagi dengan berat ataupun politik uang. Jadi saya kira di situ. Makanya saya ingin meletakkan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk feedback dan kritik bahwa memang penyelenggaraan pilkada di Indonesia itu cukup mahal harganya dan kadang hasilnya tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan. Meski begitu, bukan berarti gubernur, bupati, dan wali kota itu mesti dikembalikan ke DPRD. Saya tetap berharap semoga kawan-kawan di DPR dan pemerintah pilkada tetap secara langsung, tapi ongkos termasuk soal politik uang itu bisa ditekan dan bahkan bisa dikendalikan. Saya kira di situ, Mas. Oke, menarik tadi Mas Adi bilang bahwa memang kalau kita bicara efisiensi, saya pun setuju bahwa memang mahal sekali. Namun outcome-nya yang dinilai kadang tidak sebanding dengan harganya. Tapi kita kembali lagi, saya ke Bang Ade. Bang Ade, ketika yang dikritik tadi bahwa oke, semangatnya efisiensi, tapi ada hal lain yang bisa ditekan, misalnya dari ongkos parpol yang dinilai banyak pihak tadi memang cukup transaksional. Bagaimana partai melihat ini? Saya mau bicara, tadi Adi soal bicara angka ya. Uang. Seakan-akan persepsinya bahwa uang itu hanya habis untuk ongkos bayar partai, mahar partai. Itu. Adi, saya sampaikan, ya, saya disuruh masuk bicara mahar ya. Saya baca di data Kementerian Dalam Negeri, per 15 Juli 2024, KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan TNI itu menganggarkan anggaran 41,276 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dari anggaran tersebut, 30,697 triliun diantaranya direalisasikan sebagai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jika disandingkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025, maka anggaran tersebut ya, pertama hampir 50% anggaran disediakan untuk makan gizi gratis. Kedua, lebih dari 9 kali anggaran yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Yang ketiga, lebih dari 17 kali anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Yang kedua juga 2 kali lipat dari anggaran yang digunakan untuk renovasi sekolah, ya. Jadi intinya, ya, anggaran pilkada yang begitu mahal itu, 40 triliun lebih itu, bisa sebenarnya menambah intensifikasi 160.000 hektar lahan untuk lumbung pangan nasional di daerah dan di desa. Jadi intinya bukan hanya anggaran kampanye yang mahal ya, tapi juga anggaran
negara yang habis untuk mengadakan pilkada itu hampir 40 triliun lebih. Jadi Adi kurang lengkap bicaranya. Jadi kita konteksnya bukan hanya menghabiskan anggaran untuk peserta pilkada, tapi anggaran negara pun juga berdarah-darah habis untuk kontestasi pilkada. Nah, sekali lagi ini wacana yang disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo di depan seluruh ketua umum partai. Ya, mungkin wacana ini perlu kita diskusikan. Ya, sesuai dengan konstitusi kita. Ya, ini kan hal yang tidak tabu untuk kita diskusikan. Dan Pak Prabowo sebagai seorang patriot, sebagai orang yang sangat demokratis, sengaja melempar wacana ini di depan seluruh ketua umum partai politik di acara HUT Partai Golkar dengan harapan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita ke depan. Baik, Bang Ade, Bang Andre. Ya, Bang Andre suaranya agak terganggu, tapi poinnya tadi, ya, Bang Andre. Suaranya kita tidak bisa dengar jelas. Demokrasi ini secara sehat, jujur, adil, dan demokrat. Begitu besar, beban anggaran begitu besar ini, ya anggarannya begitu. Seperti itu. Oke Bang Andre, walaupun tadi suara di akhir agak kurang jelas, tapi kami dapat poinnya bagaimana sebenarnya kalau kita lihat 41T itu seremonialnya luar biasa ya. Jadi angka itu yang harusnya bisa jadi kita bahas, bukan di luar angka itu misalnya ya. Mungkin ya itu kira-kira poinnya Bang Andre ya. Saya ke Mas Adi. Mas Adi bahwa kita sekarang melihat angka seremonial yang luar biasa 41T ya, negara. Ini kan memang angkanya luar biasa Mas Adi, dan ini juga saya ngelihatnya bahwa memang banyak acara seremonial yang harusnya bisa dilakukan dengan sederhana, bisa ditekan, dan angkanya tidak sefantastis itu. Kalau kita mengkerucut bahwa angkanya 41T yang kita kritisi, Anda melihat ada cara tidak untuk mengefisienkan angka tadi? Ya, sebenarnya yang membuat angka penyelenggaraan pilkada kita itu kan perlu dievaluasi. Bahkan sejak lama ini kan perlu dievaluasi. Apa sih yang membuat pilkada kita itu mahal? Padahal kan kita tahu bahwa kotak suaranya itu kan dari kardus, mestinya murah ya. Kardus itu kan tak seberapa harganya. Nah, yang saya cek ternyata rata-rata ini kan yang membuat mahal adalah untuk biaya operasional penyelenggara kan. Padahal kita tahu di tengah keserentakan pilkada secara serentak, saya kira memang posisi KPU dan Bawaslu termasuk penyelenggara di bawah itu perlu dipikirkan. Ke depan perlu mungkin ya dibentuk ad hoc. Karena kalau kita mau jujur untuk 5 tahun yang akan datang, KPU dan Bawaslu ini kan nggak punya kerjaan. Mereka akan nganggur ini Mas sampai 2029. Jadi dalam konteks itulah yang saya cek rata fasilitas yang dimiliki, operasional yang dimiliki oleh penyelenggara kan cukup mewah selama ini. Bisa dicek itu kawan-kawan komisioner bagaimana fasilitasnya. Itu menurut saya harus dipikirkan bagaimana hanya sebatas menjadi tim ad hoc 5 tahun sekali dan operasionalnya bisa ditekan. Ini yang saya kira menjadi evaluasi penting. Saya setuju dengan Bang Andre dalam konteks supaya menekan angka pelaksanaan ini tidak terlampau besar. Tapi di luar itu sebenarnya dari segi kontestan, dari segi partai, memang sumber pengeluaran juga banyak di situ Mas. Itulah yang kemudian Pak Prabowo itu mengatakan yang menang aja nggak bahagia apalagi yang kalah. Jadi, karena tadi Pak Prabowo juga menyebutkan bahwa yang keluar uang juga tidak hanya negara tapi juga toko-toko ya, tadi disebutkan parpol gitu ya. Betul Mas Herjino. Secara umum memang sangat layak untuk dievaluasi. Penyelenggaraan pilkada kita yang cukup mahal ya. Tapi ini yang saya kira memang harus jadi jalan keluar. Gimana jalan baiknya? Satu, pilkada kita murah. Yang kedua, itu bisa mencerminkan esensi demokrasi secara langsung. Kalau mau jujur sebenarnya persoalan pilkada ini dikembalikan ke DPRD. Pada periode sebelumnya di era Pak Jokowi juga sempat muncul wacana ini, tapi memang tidak secara terbuka disampaikan. Tapi karena ini yang menyampaikan adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentu memancing perdebatan yang cukup serius. Saya setuju ini menjadi satu koreksi dan perdebatan yang saya kira harus konstruktif, menjadi jalan tengah. Di tengah begitu banyak program-program strategis pemerintah seperti makan gizi gratis, soal ketahanan pangan, tentu pengeluaran-pengeluaran tidak penting harus ditekan.
Ya, Mas Adi, kita tahan dulu ini kalau bicara mengenai rangkaian acara semalam ya. Senada dengan Pak Prabowo, ini Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga menyinggung terkait pelaksanaan pilkada dalam pidatonya di HUT Golkar ke-60. Bahlil mengkritik pelaksanaan pilkada yang memiliki ongkos politik tinggi. Yang hampir suaranya semuanya sama, kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Baik, tadi sudah kita dengar ya, Pak Bahlil juga menyebutkan hal yang sama. Dan Mas Adi dan juga Bang Andre sudah bergabung juga bersama kita. Baru saja bergabung ada dari PDI, Mas Arya Bima. Selamat sore, Mas Arya. Iya, lagi di jalan ya, nampaknya. Mas Arya, iya, Mas. Ini ada Bang Andre dan juga Mas Adi. Tadi kita sudah ngobrol sedikit. Saya pengen tanya dulu dari PDI ini, menanggapi bahwa ada wacana ini yang disebutkan Pak Prabowo. Bahwa, ya, semangatnya efisiensi, tapi ada juga yang melihatnya tidak semerta-merta harus seperti itu. Kalau dari PDI melihat wacana terkait pilkada ongkosnya mahal, haruskah dibalikan lagi ke DPRD atau ada solusi lain, PDI? Ini luar biasa ya, lemparan bola dari Ketua Partai Golkar, kemudian sambut bergayung oleh Presiden Republik Indonesia yang kebetulan kemarin saya juga hadir langsung di acara HUT Golkar. Oke. Begini, saya bicara dulu soal pilkada langsung ya. Baik. Pilkada itu kita harus bicara substansi. Dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Karena sentralisasi membuat negara NKRI ini dengan 508 kabupaten kota dan 37 provinsi ini nggak maju-maju. Kita pengen daerah-daerah ini memberdayakan dari potensi ekonomi, potensi sosial, termasuk kesadaran politik, dengan memilih kepala daerahnya, karena partisipasi rakyat pada saat mengikuti pilkada ini diharapkan akan berakibat mendapatkan tidak hanya kepala daerah, tapi juga pemimpin yang mampu memberikan dorongan untuk daerah itu maju. Disitulah rakyat berpartisipasi sejak dia memilih pemimpinnya. Jadi ini adalah akibat kita membangun konsep desentralisasi, ya, desentralisasi dengan otonomi daerah. Maka semangat itulah kenapa kita ada pilkada tidak ditunjuk oleh presiden. Kenapa kepala daerah waktu itu kurang puas kalau tidak dipilih rakyat, tapi dipilih waktu itu dipilih oleh DPRD masing-masing. Nah, ini substansi dulu. Kemudian ada ekses seperti yang disampaikan oleh Pak Bahlil dan Pak Prabowo, ini adalah ekses. Saya melihat ini wacana yang positif untuk menjadi bahasan-bahasan kita semua. Ya. Efektif yang dari mana? Efektif yang akan mempercepat otonomi daerah dengan desentralisasi, memotong sentralisasi tadi. Ya. Karena kemarin ada satu cara berpikir yang membahayakan, ya, yaitu misalnya, mohon maaf Mas Andre, dengan Kim Plus. Itu adalah sesuatu yang menurut saya kurang searah dengan desentralisasi. Kalau Aryo Bimo ini mencalonkan kepala daerah di Kota Solo, didukung oleh paguyuban tukang becak Kota Solo atau pedagang bakso Kota Solo, ya, itu sangat luar biasa dengan posisi keinginan kita apa itu kepala daerah dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Ini justru terbalik endorser dari pusat mengambil alih take over kedaulatan rakyat ini dengan simbolisasi yang seolah-olah rakyat di daerah itu dianggap tidak berdaya. Jadi Pak Andre ini kalau mengendorse kepala daerah,
dia bukan sebagai tokoh DPR RI. Dia sebagai orang yang memang lahir di Sumatera Barat. Orangnya Pak Andre itu yang dijagokan itu, misalnya di pesisir selatan atau di Kota Padang atau Bukit Tinggi, itu adalah tokoh-tokoh daerah sana. Ya. Kalau itu tidak sesuai dengan partisipasi keinginan orang daerah, dia bisa melakukan bahkan beberapa dilawan dengan kotak kosong. Maksud saya begini, saya menyambut baik ide Pak Prabowo, saya menyambut baik lemparan dari Pak Bahlil, karena itu ada ide lama, ide sejak tahun 2005, kemudian dibahas lagi tahun zamannya Pak Tito kemarin, Pak SBY, cuma belum berani melontarkan saja karena arus publiknya pengen pemilihan langsung. Jadi itu sebagai schooling politik mungkin langsung cendekiawan kampus, non kampus, intelektual. Tapi Mas Aryo, bahwa kalau nggak ada yang telah benar. Mas Aryo, tapi kalau bicara angka yang 41T, menurut Anda ini mahal kan? Kemahalan nggak sih sebenarnya? Ini itu kan prosedural ya, itu kan administratif ya. 41T itu kan untuk memberdayakan potensi daerah yang dengan lautnya, dengan sumber daya mineralnya, dengan perkebunannya. Menurut saya itu tidak bisa dipersandingkan sedemikian pragmatis. Karena kualitasnya jauh sangat tidak bisa disamakan. Baik, Mas Aryo. Tetapi mari, karena saya dapat poinnya. Kan terus dibodohkan. Ya. Mas Aryo. Saya ke Bang Ade, Bang Andre. Silakan tanggapan Anda, singkat saja Bang, waktunya terbatas. Sekali lagi, ini kan wacana disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai orang yang sangat demokratis dan percaya bahwa jalan demokrasi ini adalah jalan terbaik. Makanya beliau mendirikan Partai Gerindra, beliau memilih mengikuti kontestasi Pilpres berulang kali. Ya, ini wacana yang sengaja disampaikan oleh Pak Prabowo untuk kita diskusikan. Ya, apa jalan yang terbaik bagi bangsa ke depan? Ya, apakah kita tetap melaksanakan pilkada langsung yang begitu mahal, yang menghabiskan uang, bahkan anggaran negara puluhan triliun, atau kita pilih jalan yang lain? Nah, Pak Prabowo sengaja melontarkan itu di depan para ketua umum partai yang ada, termasuk Mas Aryo Bimo, bos saya yang merupakan wakil ketua Komisi 2 yang membidangi pemilu ini. Ya, ini tentu bisa dibahas oleh Mas Bimo nanti dengan seluruh fraksi yang ada di Komisi 2, dengan mengundang Bawaslu, KPU, dan juga seluruh stakeholder untuk mendiskusikan. Baik, Bang Andre. Apa jalan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini? Sekali lagi, kita jangan tabu untuk membahas ini, karena sekali lagi anggaran puluhan triliun ini banyak manfaatnya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih urgent. Dan sekali lagi, ini wacana Pak Prabowo taat konstitusi. Mari kita diskusikan sesuai koridor konstitusi kita. Mas Adi, silakan dikit saja Mas, singkat. Ya, saya sederhana, saya tetap berharap bahwa pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, di mana rakyat bisa menentukan gubernur, bupati, dan wali kota itu sesuai dengan selera politiknya. Tapi penting juga bahwa penyelenggaraan pilkada ini kan tidak perlu mengeluarkan anggaran yang cukup fantastis, mending dialihkan untuk alokasi yang lain yang jauh langsung menyentuh kebutuhan rakyat seperti Mas Adi dan seterusnya, Mas. Dan termasuk pada partai. Partai haramkanlah mahar politik, haramkanlah penggunaan politik uang karena calon rata-rata dari partai. Baik Mas Adi, terima kasih saya setuju itu, Mas Aryo, Bang Andre. Ya, terima kasih sekali. Waktunya terbatas. Terima kasih untuk ruang diskusi yang sudah kita buka bersama. Ya, sehat-sehat semuanya. Selamat sore. Sehat, terima kasih Juno, terima kasih Mas Adi dan Mas Bimo. Selamat. Pemirsa, sebelum meninggalkan acara HUT Partai Golkar, Presiden Prabowo sempat naik ke atas panggung. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyumbangkan suara serta beradu pantun dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Tanjung Sibarade, Tanjung Oulate. Hari ini hari Kamis, kita berkumpul di HUT Golkar. Bapak Prabowo pakai dasi kuning, wajahnya ceria seperti Partai Golkar. Oulate, Tanjung Oulate, Tanjung Sibarade.
Hambalang, mampir dulu di kota Bogor. Saudara jangan lupa dengan saya selalu bersama Golkar. Pemirsa, KPK jadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Menkumham Yasona Lauli. Yasona tidak hadir dan minta penjadwalan ulang karena telah memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Pemanggilan Yasona diduga berkaitan dengan mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDIP yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Hari ini terjadwal panggilan untuk saudara YL pada pukul 10. Namun yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya dan meminta penjadwalan ulang. Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Sebelumnya mantan politisi PDIP Marwarar Sirait menggelar sayembara bagi siapapun yang dapat menemukan buronan KPK Harun Masiku. Marwarar menyebut akan diberi hadiah sebesar 8 miliar rupiah. Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Politisi Gerindra Marwarar Sirait menggelar sayembara Harun Masiku. Mantan politisi PDIP itu rela merogoh kocek pribadi 8 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Harun Masiku. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang, ya. Sambil menyebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Marwarar mengaku heran Harun Masiku belum juga ditemukan meski sudah 4 tahun. Pernyataan Marwarar memantik respon keras DPP PDIP. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. 4 tahun berlalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri. Buronan KPK ini menghilang sejak Januari 2020 dan merupakan tersangka suap komisioner KPU dalam penetapan anggota DPR. Kasus Harun Masiku disebut-sebut menyeret sejumlah petinggi PDIP. Siapa yang menghilangkan? Ya kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya Mas Hasto, politik itu suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden Prabowo menegaskan seluruh unsur harus tunduk pada hukum, tidak melakukan penyimpangan ataupun tindakan pelanggaran apapun. Prabowo menekankan tidak akan segan-segan menindak siapapun, unsur pemerintahan, partai ataupun pemimpin yang melakukan penyimpangan, apalagi korupsi. Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan.
Pemirsa, pengusaha yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, Budi Said dituntut 16 tahun penjara dalam kasus jual beli emas. Jaksa meyakini Budi melakukan TPPU terkait kasus dugaan rekayasa jual beli emas. Jaksa juga menuntut Budi dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dituntut menggayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas antam. Budi Said didakwa melakukan korupsi terkait jual beli emas. Jaksa mengatakan Budi melakukan kong kali kong pembelian emas dengan harga di bawah prosedur PT Antam yang merupakan BUMN sehingga merugikan keuangan negara 1,1 triliun rupiah. Budi disebut membayar transaksi jual beli emas Antam yang tak sesuai dengan spesifikasi sebesar 25,2 miliar rupiah. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun Presiden Prabowo menegaskan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan dan dikawal oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di sejumlah sekolah. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, dan sayur senilai Rp10.000 per porsi. Untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai Januari 2025 sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ditargetkan di tahap awal penyaluran makan bergizi gratis ini akan menyasar 3 juta anak di seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang telah disediakan sebesar Rp71 triliun. Keputusan pemerintah mengoreksi anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi mendapat kritik keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Makanan gratis, setuju saya, benar-benar. Tapi apa? Saya dihitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu, jadi tradisi putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Hitung kan, 10.000 dong. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Namun meski mendapatkan kritik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Peningkatan itu jika dibandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp1 miliar per tahun untuk desa. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Presiden Prabowo juga menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis karena selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dengan demikian, makan bergizi gratis akan mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah. Kementerian Keuangan sedang dalam proses perampungan aturan pajak pertambahan nilai 12% yang akan diterapkan mulai tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pajak ini tak akan berlaku bagi barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kementerian Keuangan terus mengkalibrasi kebijakan perpajakan termasuk pengenaan PPN 12% untuk barang mewah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pihaknya telah masuk tahap finalisasi untuk implementasi tarif PPN 12%. Namun pemerintah memastikan kebijakan PPN tetap akan mengedepankan asas keadilan, sehingga pengecualian terhadap produk bahan pangan pokok, jasa pendidikan, hingga kesehatan akan tetap diterapkan tahun depan. Sri Mulyani memperkirakan potensi PPN 12% yang tidak dipungut sekitar 265,6 triliun rupiah, sehingga kebijakan PPN akan tetap mempertimbangkan dampak terhadap daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan APBN. Jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, air, itu semuanya PPN-nya adalah 0%. Jadi kalau kita perkirakan tahun depan, pembebasan PPN itu akan mencapai 265,6 triliun rupiah. Kemenkyu memastikan pihaknya terus mendengarkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Namun Kemenkyu juga harus menjaga kesehatan fiskal agar program pembangunan tetap berjalan. Selain itu, nantinya paket kebijakan perpajakan akan diumumkan bersama dengan Kemenko Perekonomian. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korya Karnawati, mengungkapkan potensi cuaca ekstrim bisa terjadi hingga pertengahan Desember. Dwi Korita mengatakan wilayah Sumatera dan Jawa dari bagian tengah sampai selatan saat ini sedang mengalami puncak musim hujan. Selanjutnya puncak musim hujan terus bergerak dari wilayah bagian tengah ke utara, dari Kalimantan dan Sulawesi. Munculnya sirkulasi siklonik diperkirakan akan memperparah peningkatan curah hujan. Memang sudah menjelang ke puncak karena puncak musim hujan, karena sebagian wilayah Sumatera dan juga terutama di Jawa dari tengah sampai selatan itu mengalami puncak musim hujan di bulan Desember. Nanti di bulan Januari bergerak puncak musim hujan dari Jawa bagian, ini bicara tentang Jawa ya. Dari tengah ke utara. Demikian juga nanti di bulan Januari semakin banyak wilayah yang mengalami puncak musim hujan. Misalnya di Kalimantan, ya, di Sulawesi, ini di Sumatera sudah lebih dahulu. Ya. Jadi saat ini memang saatnya untuk mengalami peningkatan intensitas atau curah hujan sebagaimana yang telah diprediksi oleh BMKG sejak bulan Oktober. Jadi memang, namun ini baru awal. Apalagi muncul beberapa sirkulasi siklonik. Ini yang munculnya hanya selama beberapa hari, gitu ya, sesaat selama beberapa hari. Itu memperparah peningkatan curah hujan yang ada. Kalau saat ini terutama yang harus diwaspadai itu selain Sumatera bagian selatan loh sekarang. Tadinya kan utara. Iya, sekarang sudah bergerak ke arah selatan. Kemudian juga di Jawa bagian selatan, tengah ke selatan. Saat ini karena ini Desember itu mengalami puncaknya di wilayah Jawa bagian selatan. Nah, sampai juga perlu diwaspadai Bali. Jadi sekarang ini yang selatan-selatan dulu ya. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini perlu mewaspadai paling tidak selama sepekan ke depan. Maksud saya di DKI, di Jabodetabek, ini kan sebetulnya puncaknya di